Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dicar Pangestu, NPM 1874 Program Studi Budidaya Perikanan Politeknik Negeri Lampung. Terima kasih untuk Bapak Pindo Witoko SPI MP selaku dosen pembimbing, dan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan ikan patin, pangasio dan hipotalamus di kolam terpal. Latar belakang: ikan patin merupakan komoditas perairan air tawar yang cukup digemari bukan hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri. Selain itu, ikan patin merupakan salah satu komoditi unggulan dalam sektor budidaya ikan air tawar. Cara budidaya ikan patin paling mudah adalah di kolam terpal, dan seiring dengan perkembangan kolam terpal lebih dipilih karena lebih ekonomis, murah, dan praktis. Selain itu, ikan patin juga tidak memerlukan kondisi yang khusus. Ikan patin sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Tujuan dari proyek mandiri saya untuk mengetahui tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan patin. Kontribusi dalam melakukan pendidikan ikan patin yang baik di kolam terpal diharapkan menjadi solusi terbaik untuk para petani dengan modal terbatas, memiliki kelebihan yaitu yang biayanya relatif murah, mudah dan dapat dibongkar, serta dapat diaplikasikan di daerah yang lahannya terbatas. Kerangka pemikiran: teknik pendidikan ikan patin menggunakan kolam terpal diharapkan dapat menjadi solusi terbaik untuk para petani dengan modal yang terbatas. Penggunaan kolam terpal untuk pendidikan ikan patin memiliki kelebihan yaitu yang biayanya relatif murah dan mudah dan dapat juga dibongkar, serta dapat diaplikasikan di daerah yang lahannya terbatas. Metodologi: alat dan bahan yang saya gunakan selama proyek mandiri yaitu kolam terpal, termometer, aerator, selang sifon, penggaris, timbangan, ember, scope net, benih ikan, pelet, diometer, pH meter. Waktu dan pelaksanaan untuk proyek mandiri ini saya lakukan pada bulan Oktober sampai Desember yang bertempatan di Wetarina kosan saya sendiri. Parameter pengamatan yaitu langkah 1, saya mengamati SR atau kelangsungan hidup. Langkah kedua yaitu LPH, laju pertumbuhan harian. Langkah ketiga, laju pertumbuhan bobot harian. Langkah keempat yaitu kualitas air, yaitu suhu, pH, dan DO. Anggaran biaya pakai selama proyek mandiri ini yaitu 1. Kolam terpal sebanyak 1 buah seharga 80.000. Pipa paralon sebanyak 4 buah seharga 250.000. Termometer sebanyak 1 buah seharga 20.000. Timbangan 1 buah seharga 35.000. Aerator sebanyak 1 buah seharga 25.000. pH paper sebanyak 10 buah seharga 10.000. Batu aerasi sebanyak 1 buah seharga 5.000. Scope net seharga 1 buah seharga 35.000. Diometer sebanyak 1 buah. Harga di sini tidak saya terangkan karena di sini saya melakukan pengamatannya di lab perikanan. Paranet sebanyak sepanjang 1 meter seharga 30.000. Pupuk dolomit sebanyak 2 kilo seharga 30.000. Selang sifon sepanjang 2 meter seharga 20.000. Talitis sebanyak 1 bungkus seharga 15.000. Jadi total keseluruhan selama proyek mandiri ini saya menghabiskan 550.000. Anggaran biaya habis pakai yaitu nomor 1, benih ikan patin. Untuk kebutuhan saya memakai 200 dengan harga 50.000. Pakan di sini saya belum memastikan berapa banyak karena saat ini masih cukup untuk menghidupi ikan tersebut sebanyak 1 kilo, dan harganya 1 kilonya berharga 17.000. Dan di sini saya belum menentukan total semua kebutuhan pakan tersebut. Dan di sini saya memasukkan biaya tak terduga sebanyak 200. Jadi total keseluruhan 250.000. Untuk sesi tanya jawab nanti bisa dilakukan di link Zoom. Dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.